Assalamualaikum dulur seantero jagat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya lur. Matur sembah nuwun. Jadi malam ini kebetulan saya diberi izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan beliau-beliau ini, bisa wawancara langsung mulai dari awal PSAD dirintis di Triwarejo ini, Mas Ibnu Sopirin sama Mas Sutopo Yuwono, Mas Suprapto, ya kan. Oke, langsung aja kita tanya ke Mas Prapto. Monggo Mas Prapto, mungkin bisa sedikit ceritakan cerita berdirinya PSAD di Mojosairejo ini, awal tahun berapa jenengan datang di daerah Mojosari ini, ya kan, terus bisa kumpul dengan dulur-dulur dan ketemu dengan Mas Prapto sama dulur-dulur yang lain, terus binti Mas. Saya Mas Prapto, Mas saya. Jenengan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya seperti Mas Ibnu, jadi mengulas, saya aslinya dari Magetan, pengesahan tahun 89, dan saya masuk ke perumahan Gria Kencana itu tahun 2001. Ya. Waktu itu belum ada latihan di sini. Terus tahun 2011 saya ngelihat, dibilangin sama istri saya kalau ada latihan di lapangan. Saya ini awal mula ya, awal mula di perumahan Gria Kencana ada latihan. Di lapangan Gria Kencana saya ke situ nggak ada latihan. Ternyata pindah ke gunung. Awalnya seperti itu. Saya masih daerah sini Mas. Daerah sini di gunung, di latihan itu di bawah gunung itu. Terus saya datengin, ini pelatihnya siapa? Waktu itu saya nggak kenal pelatih, namanya Mas Ajis waktu itu. Terus saya sarankan, ini sudah resmi apa belum? Katanya belum. Kalau saya dari awal, saya terjun ke tempat latihan itu kan bertahun-tahun. Jadi menelurkan siswa itu sering kali. Jadi kalau maunya saya resmi, jadi mesti izin wilayah setempat, minimal RT RW, baru kita izin tempat. Akhirnya saya kondisikan, namanya Mas Ajis, ternyata dia pengesahan dari Meranggen Mas Pati. Setelah itu saya sarankan untuk pindah ke lapangan badminton di wilayah RW 8 RT 6 nggak salah itu, sektor 3. Dan di situ saya ketemu Mas Taryanto, Sasan Anjuk, Mas Suryadi, Sasan Pati salah itu. Terus saya bertiga berunding. Sebenarnya mungkin masih banyak dulur PSAD itu di Mojosari, terutama di perumahan Gria Kencana ya. Gitu. Itu ya. Akhirnya saya punya solusi, gimana kalau kita bikin banner waktu itu. Bikin banner di situ, akhirnya ternyata jadi bikin banner 4 kali 1 meter kali 4 itu saya pampang di jalan. Selamat datang
persaudaraan Sehati Terate, tempat latihan panah gitu. Baru Ternyata di situ dulur keluar semua. Iya, habis itu baru keluar satu, ternyata ya nggak nyangka banyak sekali. Itu awal mulanya berdirinya SHTRT di Perumahan Gria Kencana. Jadi sedikit banyak saya juga ikut mendirikan atau merintis di situ. Sama akhirnya terus kenal Mbak Susi, kenal Mbak Hermin, ternyata banyak sekali. Jadi ya itulah, waktu kita vakum di perumahan sini, di Perumahan Gria Kencana sekitar 9 sampai 10 tahun, ternyata kita masih ketemu. Dan alhamdulillah sekarang saya rasa juga sangat pesat perkembangannya sampai tahun ini 2020. Itu adalah sejarah saya istilah ikut serta atau merintis. Itu hanya untuk berdirinya itu perkembangan PSHTRT di Perumahan Gria Kencana. Untuk itu Mas, mungkin pertanyaan lain. Jadi itu tadi loh ya. Ya pertama Mas perjuangan dari Mas Ibnu Sobirin, tapi kita masih dalam lingkup satu area. Cuma kan Mas Ibnu di Ranting, Mas Sutopo Yuwono di Rayon. Nah, jadi alhamdulillah mereka sudah ditemukan akhirnya persatu sampai besarnya PSHT di wilayah Andriorjo sini loh. Ya kan. Untuk yang kedua mungkin ketiga Mas ya, Mas Prapto. Nah, Mas Prapto nanti beliau juga termasuk juga warga dari Gria Kencana sini, ikut juga mendirikan dan berpartisipasi untuk besarnya organisasi PSHT di Mojokerto sini. Oke, langsung saja ke Mas Prapto, monggo. Mas Prapto, dulu awalnya gimana Mas? Apa langsung ketemu dengan dulur-dulur yang lain juga di Gria Kencana ini, termasuk Mas Solhadi, Mas Sutopo Yuwono, atau nunggu berapa tahun atau bulan kemudian baru ketemu beliau-beliau Mas Prapto? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari Madiun dan saya ikut latihan di Desa Waru, Sidoarjo, di kantor BKKN Waru selama 2 tahun, mulai 89 masuk. Saya disahkan di Sidoarjo itu tahun 91. Habis itu ikut juga latih di sana. Terus saya tempat tinggal saya pindah di daerah Kembang Kuning, akhirnya vakum, belum ada latihan di sana. Habis itu saya pindah ke Mojosari Rejo. Mulai 98 pindah di Mojosari Rejo. Di sini juga nggak ada dulur sama sekali. Tak kira ini udah ada warga saya yang di Mojosari. Jadi saya kenal pertama kali di Mojosari itu sama Mas Heri. Yang kedua Mas Solhadi. Habis itu saya tiap hari kan berangkat kerja pulang kerja. Nah, habis itu di Jalan Kembar itu sektor 3 kok ada banner mendirikan latihan SHTRT di sektor 3. Terus saya cari, akhirnya ketemu di lapangan sektor 3 yang dipimpin oleh Mas Taryanto, waktu itu masih ketua rayon. Nah di situ terus akhirnya saya ikut gabung di situ juga. Ya saya juga senang ketemu dulur-dulur di sini. Selama ini kan vakum, nggak ada dulur sama sekali di sini. Ternyata begitu saya datang ke latihan, di situ juga ada Mas Taryanto, Mbak Susi, ya juga Mas Beni ada, Mas Ajis juga ada, Mas Yuli, Mas Solhadi, Mas Topo, semuanya yang tua-tua ada di situ. Terus akhirnya saya juga gabung di situ. Sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang saya tempat tinggal bukan di Mojosari Rejo. Saya pindah di Surabaya, di Kembang Kuning. Jadi saya sekarang nggak pernah aktif pelatihan, apalagi berbenturan dengan kerjaan yang selama ini nggak pernah libur sama sekali. Nah, waktu ada kelonggaran, saya datang lagi ke Mojosari, akhirnya mau cari dulur-dulur yang di Mojosari supaya bisa gabung kembali. Ada lagi yang perlu ditanyakan Mas? Ada tambahan wejangan dari Kang Mas kita ya kan, termasuk Mas Ibnu Sobirin, Mas Sutopo Yuwono, dan Mas Suprapto. Wejangan buat dulur-dulur dimanapun berada, itu dulur terabas ya kan, mungkin kita langsung aja
ke beliau-beliau untuk wejangan dulur yang ada di luar sana. Monggo dari Mas Prato. Wejangannya Mas, jangan dulure pun ke depannya buat supaya lebih raket pas dulurane. Saya menambah sedikit dalam organisasi SHTRAT itu lebih baik ayo memayu hayuning bawono, dirangkul bareng-bareng, dijaga organisasi, jangan sampai ada yang teledor. Apalagi ada dulur-dulur yang lebih tua dan ada adik-adik semua. Kalau ada masalah, tolong koordinasikan sama yang tua-tua. Seperti kan di sini ada juga Mbak Susi, ada Mas Tova, ada Mas Eko juga ada. Harus koordinasi dulu, alangkah baiknya gimana. Jadi ini untuk menjaga organisasi SHTRAT ini jangan sampai tercela di masyarakat gitu loh. Dan tunjukkan bahwa orang saya itu baik, berbudi luhur, benar, tahu dan salah. Ya gitu aja Mas. Oke, untuk yang kedua mungkin ada wejangan dari Kang Mas kita, Mas Sutopo Yuwono. Monggo Mas Topo. Ya. Kalau dari saya diambil dari kata persaudaraan itu pasti duluran. Di ajaran SHTRAT itu enggak ada sistem guru sama murid, yang ada adalah senior sama junior atau adik sama mas. Jadi bagi warga SHTRAT ya, kalau sudah disahkan tingkat 1 ya, itu kan yang diminta kan persaudaraannya, jadi pas dulurnya. Jadi yang adabnya sopan santun, unggah-ungguh itu melekat memang dari warga yang muda ke yang tua, yang senior. Sebaliknya kedua-duanya itu harus saling menghormati. Jadi enggak, yang tua jangan terlalu angkuh, yang muda jangan terlalu egois. Jadi semua itu cuma namanya istilahnya antara yang senior sama junior itu tetap menghormati sama yang senior. Itu sedikit dari saya. Ajaran SHTRAT itu seperti itu. Jadi yang muda selalu menghormati yang tua, dan sebaliknya yang tua jangan semena-mena sama yang muda. Harus saling menjaga, harus hormat menghormati. Gitu. Macam apa ya? Iya. Jadi antar semandun, Mas. Jadi ini tadi beberapa wejangan dari Kang Mas kita, Mas Sutopo Yuwono, Mas Supranto, sama Mas Ibu Sopirin. Ya kan, jadi jujur saya pribadi juga sangat bangga sudah bertemu dengan beliau-beliau di Triorjo sini. Ya kan, itu aja mungkin dari saya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya, Trabas 22, los.